masih ada yang pasti yang ada yang piket, toh ada yang sebagian udah cuti. Ya, untuk masyarakat, saya juga berpesan. Alur Podcast, tempatnya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Kombes Pol Sarip Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anto, terima kasih. Saya sudah diundang di sini. Iya. Gimana kabarnya Pak? Baik, sebelum saya buka ini ya. Oh boleh kita buka dulu. Ya. Tadi udah prokes kan. Ya, Pak Kombes Pol Sarip Rahman, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Mas Anto, saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah bulan puasa ini semuanya lancar. Ya, alhamdulillah. Kesehatan juga tetap baik Ya. sebagai modal untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Polri. Mantap. Dari mana aja nih Pak? Ya, seperti biasa menjelang Lebaran ini kita disibukkan dengan persiapan operasi. Siap. Kemarin hari Jumat kita bersama dengan Bapak Gubernur, Iya. Bapak Ketua DPR, Bapak Kapolda Forkopimda, seluruhnya mengecek kesiapan pengamanan oleh anggota, terutama di pos-pos, ya, Iya. itu di bandara, di pelabuhan, di pusat-pusat perbelanjaan. Dan alhamdulillah semuanya sudah siap. Jadi lagi disibukkan dengan persiapan menjelang Idul Fitri ini Pak ya. Betul ya. Iya. Kita bicara tentang Idul Fitri yang akan datang nih Pak. Ramadan akan berlalu. Terkait dengan, nah ini sebelumnya saya perkenalkan dulu lah Pak Sarip ini sebagai apa sih di Polda Kepri. Jadi Pak Kombes Pol Sarip Rahman ini sebagai Pak Karo Ops ya, Karo Ops Polda Kepri. Jadi sengaja kita undang di Alur Podcast untuk kita tanya terkait persiapan pengamanan jelang dan perayaan Idul Fitri. Nah, sejauh ini Pak Sarip, persiapan pengamanan menjelang dan nantinya perayaan Idul Fitri sudah sampai sejauh mana nih? Ya. Jadi sebagaimana biasa secara rutin di bulan puasa menjelang Ramadan serentak seluruh Indonesia itu melaksanakan yang namanya operasi ketupat. Operasi ketupat ini adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengamankan kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan keagamaan maupun juga nanti kegiatan lain seperti misalnya masyarakat di pusat perbelanjaan, kemudian juga nanti tempat wisata, dan lain sebagainya termasuk mudik. Alhamdulillah kita sudah siapkan semuanya, personil yang kita libatkan sudah siap semua. Kemarin kita sudah melaksanakan gelar pasukan dipimpin oleh Ibu Wagub ya di Polda dan secara serentak dilaksanakan di seluruh Polres juga. Kemudian dilanjutkan dengan latihan bagi anggota yang melaksanakan ini. Tujuannya adalah untuk supaya anggota ini paham dan betul-betul mengerti apa tugas-tugas yang dilaksanakan, ancaman-ancaman apa yang harus dihadapi nantinya, dan bagaimana menangani itu semua. Betul. Dan itu semua sudah dilakukan dan semua anggota kita sudah siap untuk melaksanakan tugas melayani masyarakat. Siap. Berarti kalau untuk personil sendiri Pak, itu berapa jumlah yang dilibatkan dalam menjelang ini dan perayaan nanti? Ya, jadi memang personil yang kita libatkan itu cukup besar ya. Mungkin operasi yang terbesar yang kita lakukan adalah operasi ketupat, di samping operasi lilin tahun baru dan tahun baru. Tapi ketupat ini memang yang terbesar yang sudah diketahui oleh masyarakat ya. Secara dari dulu memang sudah ada. Personil yang kita libatkan itu memang 1.800-an ya. Nah, itu terdiri dari anggota Polda Kepri, jajaran Polres juga, termasuk dari instansi terkait. Ya, karena kita paham, percaya gabungan. Kita percaya bahwa polisi tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus bekerja sama, kolaborasi dengan TNI, dengan pemerintah daerah, dinas perhubungan, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi jumlahnya 1.800-an. Polisinya ada 1.100-an, kemudian untuk instansi terkait itu ada 700 lebih, dan ini semua sudah kita
bicarakan, koordinasikan dengan. Ada penambahan berarti Pak ya Ada penambahan. dari tahun sebelumnya. Ada penambahan. Apalagi mudik ini ya memang betul-betul mudik-mudiknya yang ditunggu-tunggu berapa tahun lalu ya kita nggak bisa mudik kan Pak. Ya betul, saya kira jadi masyarakat ini sudah kangen. Ya, masyarakat itu sudah kangen. Dari 2020, 2021 itu masyarakat praktis ya terbatas untuk melaksanakan mudik. Kebijakan pemerintah untuk tahun ini memang mempersilahkan untuk masyarakat untuk mudik. Ya, tidak ada penyekatan. Kalau tahun lalu kita melaksanakan penyekatan, ya tidak boleh bergerak kemana-mana. Untuk tahun ini saya kira sudah ada kelonggaran. Namun kelonggaran itu saya kira harus kita tetap prokes ya. Tadi saya menggunakan masker ini karena memang sesuai dengan anjuran pemerintah, Menteri Kesehatan juga dari Mabes Polri bahwa 3M itu harus tetap kita lakukan. Yaitu masker, kemudian sering mencuci tangan, kebersihan, termasuk juga jarak ya, itu dihimbau untuk tetap dilaksanakan. Tapi kan dalam mudik itu ada syarat yang diberikan oleh pemerintah kan seperti vaksin ya. Betul. Vaksin ketiga dan kalau masih vaksin kedua kan harus PCR atau antigen Pak ya. Ya betul. Jadi memang kebijakan pemerintah pusat itu ya kita sudah tahu bersama bahwa untuk mudik itu yang sudah booster itu tidak perlu PCR maupun antigen. Kemudian untuk di provinsi itu juga ada. Kemarin memang sempat keluar dari Bapak Gubernur bahwa mudik antar kabupaten di pulau di tempat kita tetap menggunakan antigen. Namun setelah rapat kemarin di Polda dipimpin oleh Bapak Gubernur, disepakati oleh semua unsur-unsur Forkopimda dan elemen bahwa Pak Gubernur mempunyai diskresi, di mana masyarakat kita yang sudah vaksin kedua itu tidak perlu lagi antigen dan PCR. Dan ini saya kira memberikan kemudahan kalau antar pulau ya. Antar pulau. Karena kan tentu kalau adanya kelonggaran tentu tetap ada antisipasi Pak ya. Nah kalau untuk Polri sendiri dalam ini pasti ada lonjakan pemudik Pak ya, karena mudik ini dibilang ya udah berapa tahun tertunda mudik ini dan tentu lonjakannya luar biasa. Nah kalau untuk Polri sendiri, Polda, ada persiapan seperti persiapan posko vaksinasi Pak? Iya. Jadi memang kita di operasi ini ada satgas ya, namanya Bayankes, pelayanan kesehatan. Itu kita sudah sampaikan kepada rekan-rekan Kapolres untuk memberikan pelayanan vaksin di tempat-tempat kegiatan masyarakat. Apakah itu di tempat wisata, di pelabuhan, termasuk di mal-mal. Ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya mengimbau kepada masyarakat yang belum booster ataupun mungkin juga belum vaksin kedua, ini bisa memanfaatkan ya layanan kepolisian. Ya, nanti kalau di sana ada yang nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah ragu-ragu, langsung aja datang, ya, menyerahkan KTP dan insya Allah akan dilayani oleh anggota kita yang sudah siap di lapangan. Itu baik di bandara maupun di seperti pelabuhan Pak? Ya, itu kemarin kita himbau untuk di bandara, pelabuhan, termasuk tempat wisata, bahkan di mal-mal juga. Ya, kita himbau kepada Kapolres untuk memberikan layanan itu. Tentu nanti ini kita cek kembali Pak Kapolres ini apakah sudah menyiapkan itu, tetapi insya Allah itu semua disiapkan. Tapi memperjelas kembali nih Pak, titik mana aja sih Pak dilakukan pengamanan yang memang terbilang diperketat? Ya, sebenarnya nggak diperketat ya. Memang hanya kita mengenai sasaran dan target ya. Target kita memang tempat-tempat di mana masyarakat berkumpul. Ya, di mana itu tempat-tempat ibadah tentunya. Ya, baik itu nanti pada saat ini masih tarawih. Kemarin kita sudah melaksanakan vaksin di sana. Kita laksanakan vaksin. Kemudian juga nanti pada saat pengamanan di lapangan terbuka, itu adalah sasaran kita. Kemudian tempat-tempat wisata, ya mungkin nanti ada pantai ataupun tempat-tempat lain, itu juga menjadi sasaran kita. Kemudian juga tempat-tempat pusat perbelanjaan, pusat-pusat perbelanjaan itu mall, pasar dan sebagainya. Ini tidak lepas dari pengamatan kita dan ini menjadi sasaran kita juga, termasuk
tempat-tempat vital ya. Iya, iya. Seperti misalnya bandara, kemudian pelabuhan-pelabuhan itu ya. Sudah kita siapkan semua, ada sekitar 48 pos. Ya, seluruh Kepri ini, di mana 12 itu pos pengamanan, ada 22 pos pelayanan, dan ada 10 pos terpadu. Nah, jadi ini masing-masing beda-beda ini. Kalau untuk udara sendiri, Pak Sarip? Udara maksudnya? Untuk udara pengamanan, kan biasanya kalau di kepolisian biasanya tetap ada helikopter ya. Oh ya. Pengamanan untuk udara dari pantauan arus ya. Ya, kita memang untuk pengamanan di bandara itu ditingkatkan ya. Tingkatkan. Kemarin kita sudah bekerja sama dengan BNNP, dengan Dit Narkoba, itu melaksanakan tes urin kepada pilot, pramugari, dan para kru, termasuk juga pelaku-pelaku transportasi laut. Ya, karena kita tahu bahwa mereka ini bertanggung jawab terhadap keselamatan orang. Jadi kita berharap semua mereka itu steril, ya, tidak ada yang terlibat narkoba. Ini yang kita lakukan. Namun tidak menutup kemungkinan juga ya, kita tidak berharap pada event kali ini ada bencana alam di laut. Betul, ya, betul. tetapi itu juga sudah kita siapkan. Di Polair ada semacam satgas. Yang apabila ada kecelakaan laut, mereka sudah siap. Ya, ini gabungan tentunya Basarnas, kemudian dari Polair, ya, dari semua unsur lah KSOP, Cukai, semua kita libatkan sana, termasuk TNI. Ini kita siapkan. Alhamdulillah. Tapi mempertegas kembali Pak Sarip, sejauh ini kesiapan anggota. Karena ini kan tentu lonjakannya sangat luar biasa, Pak. Karena kalau diceritakan tentang pelabuhan, nah kita ini kan di Batam ini kan Kepri kan dikelilingi laut, dan mungkin kebanyakan pemudik itu lebih banyak mungkin lewat pelabuhan ketimbang dari bandara. Nah, untuk kesiapan sendiri anggota menghadapi ya mudik ini yang lonjakannya luar biasa tahun ini, karena udah berapa tahun nih Pak mudiknya nggak bisa kan dibatasin karena aturan pemerintah pusat Pak. Nah, kesiapannya sampai sejauh ini untuk personil sendiri Pak? Ya, saya kira anggota kita sudah siap ya. Kemarin sudah dicek oleh Bapak Gubernur dan Forkopimda, terutama di pelabuhan-pelabuhan itu semua yang sebagai tempat penyeberangan ini sudah kita amankan. Dan memang kita juga salah satu tupoksinya di sana adalah mengecek ya kapal-kapal ini life jacket itu, seperti ya alat-alat keselamatan ini menjadi sasaran kita. Ya. Bahkan mungkin juga di sana kita mengantisipasi jangan sampai pemudik-pemudik ini ada yang bawa barang-barang yang tidak sepantasnya. Betul. Apakah itu bisa narkoba, juga termasuk di dalamnya senjata tajam. Iya, betul. Ya, saya kebetulan sudah lama di sini. Kita ingat ya dulu ya kapal Pelni itu kalau datang dari Jakarta mau ke Medan, itu over kapasitas, dan itu rawan terjadi kerusuhan di sana. Kayaknya setiap mudik pasti padat itu. Jadi ini semua sudah kita antisipasi, mudah-mudahan semuanya bisa terkendali. Nah, kalau untuk anggota personil sendiri Pak, anggota, karena tentu kan anggota ini sendiri kan manusia nih Pak, ya kan, tentu masih ada yang pasti yang ada yang piket, ada yang sebagian udah cuti. Nah, tentu sebagai manusia biasa kan, karena tahun-tahun lalu nggak bisa mudik nih, ini diperbolehkan, pasti ada keinginan pengen mudik. Nah, gimana kalau terkait dengan personil, kalau ada anggota Pak yang lari dari tugas nih, dari piket nih Pak, sanksinya gimana, seperti apa? Ya, jadi begini Mas Anto, jadi memang operasi ini kan ada personil tertentu yang ditunjuk ya. Jadi personil yang lain itu sesuai dengan kebijakan pemerintah, libur bersama, itu bisa melaksanakan libur ya. Siap. Tapi diatur siapa yang mendahului, siapa yang membelakangi, sudah diatur. Tetapi yang mereka yang termasuk dalam operasi ini semuanya tidak boleh melaksanakan izin, tidak boleh mudik, karena sudah konsekuensinya memang sebagai anggota Polri sudah harus siap mental. Betul. Ketika masyarakat libur kita kerja. Betul. Itu harus, itu saya kira perjalanan karir saya ya dari dulu begitu. Nanti mungkin kalau ada kesempatan, karena sebagai manusia juga perlu mungkin silaturahmi kepada orang tua. Mungkin setelah lebaran mungkin akan diberikan
Ya, tapi tadi pertanyaannya manakala ada anggota yang melanggar. Iya, Nah, sanksinya. sanksinya sangat berat ini Mas Anto. Ya, kalau kita kenal di CRC, Iya. itu kalau di hari biasa itu 30 hari tidak masuk kerja, itu Wow. dianggap disersi. Oh gitu Pak ya. Tetapi untuk operasi seperti sekarang ini, anggota yang ditunjuk dalam operasi ini 3 hari tidak masuk, itu sudah dianggap diskresi. Wow. Dan itu ancamannya luar biasa, bisa PTDH, bisa dihentikan. Iya, Makanya benar itu. kita sudah wanti-wanti, Mhm. saya sendiri sebagai Karo Kepala Biro Operasi sudah menyampaikan kepada semua anggota dan pimpinan Satker yang ada di Polda untuk kita betul-betul komit melaksanakan pengamanan ini, tidak ada yang melaksanakan cuti. Ya nanti pada saatnya ya, kalau sudah selesai nanti bisa ngajukan. Iya. Saya kira itu. Tapi gini, dari tadi kan saya tegang terus sama beliau. Karena wajar Pak polisi kan. Yang kita hadirkan polisi Iya. biasanya ya musisi jalanan. Kemarin ada Pak polisi rocker. Ya, Iya kan? memang ini berwarna-warni. Iya. Jadi Ya kan, kan? dari tadi kan tegang terus nih Pak. Iya. Nah, saya tadi tanya tentang personil yang ya pasti pengen mudik. Nah, kalau kita tanya sendiri ke Pak Sarip gimana nih? Tentu hati nih pasti ada pengen mudik. Ini tahun ini mudik gak Pak Sarip sendiri? Ya, kalau untuk selama pelaksanaan operasi ini tentu tidak. Tidak ya. Tapi nanti kita lihat karena ya sudah lama juga tidak silaturahmi sama orang tua. Iya. Ya ada rencana. Ada rencana. Tetapi itu semua nanti melihat situasi. Manakala itu memungkinkan, mungkin kita ngambil waktu beberapa hari untuk melaksanakan sungkem sama orang tua. Mumpung orang tua masih hidup. Ya semuanya tergantung dari situasi nantinya gitu. Tapi kalau keluarga istri anak di sini Pak ya? Sekarang ada, tapi nanti setelah Lebaran mungkin kembali dulu juga ke orang tua. Ke orang tua. Mendahului aja. Biar saya jaga gawang saja. Tapi masih bisa berlebaran dengan keluarga. Masih bisa. Alhamdulillah. Pak Kombes Pol Sarip Rahman, Pak, untuk terakhir nih, ada pesan untuk personil dan pemudik Pak, dan masyarakat lah secara luas, masyarakat Kepri menjelang dan perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah ini Pak. Terima kasih. Mungkin saya sedikit berpesan kepada anggota. Yang pertama, saya mengajak kepada seluruh anggota Polri yang melaksanakan tugas pengamanan operasi ketupat untuk kita betul-betul melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab ini diberikan oleh pemerintah dan masyarakat, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya juga berpesan untuk selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah modal bagi kita untuk melaksanakan tugas. Dan saya kira kita tetap ya komit untuk melaksanakan tugas kita. Kemudian untuk masyarakat, saya juga berpesan terutama bagi masyarakat yang ingin mudik ya, agar betul-betul mempersiapkan diri ya, tidak asal mudik ya, tentu harus mengamankan kediamannya ya, jangan sampai ada masalah apakah itu kebakaran ya, sehingga harus dicek ya, listrik, kompor ya, semuanya harus dicek dengan baik, jangan sampai menjadi pemicu kebakaran. Kemudian kunci-kunci semua dicek apakah semua sudah terpasang dengan baik. Kemudian juga tidak lupa menitipkan kepada tetangga yang tidak mudik. Kemudian juga dengan satpam yang pengamanan di setempat, sehingga nanti bisa membantu memantau kediamannya. Kami dari Polri tetap akan melaksanakan patroli di perumahan-perumahan yang akan ditinggal, sehingga bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kemudian pada saat mudik, tolong diperhatikan. Karena kita sekarang ini masih pandemi ya, masih pandemi sampai saat ini, kita belum masuk endemi, walaupun kita menuju ke sana. Sesuai anjuran pemerintah, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, terutama 3M, menggunakan masker, kemudian selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan juga termasuk menjaga jarak. Ya, semoga warga kita yang bisa bermudik ataupun merayakan Lebaran ini semuanya bisa berjalan aman, lancar, tidak ada gangguan, dan bisa beraktivitas kembali dengan optimis di tahun-tahun berikutnya. Amin. Iya. Terima kasih, luar biasa pesannya untuk personil dan masyarakat Pak Sarip.
Jadi mungkin sebenarnya saya pengen panjang cerita Pak Sarip. Nah, tapi next time kita undang lagi di Boleh. Alur Podcast Pak Sarip. Pokoknya kami dari Alur News mudah-mudahan keluarga besar Pak Sarip dan Polda Kepri sukses selalu dalam bertugas. Pokoknya sehat terus dan pokoknya kita tunggu waktunya yang pas nanti kesini lagi Pak Sarip. Pokoknya ya terima kasih waktunya sudah hadir di Alur Podcast. Semoga Pak Sarip sukses terus lah ya. Mungkin ada pesan untuk kami juga. Terima kasih Mas Santo, saya sudah diundang ya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Alur News Podcast ini. Ini adalah terobosan yang bagus. Saya kira ini luar biasa ya. Mudah-mudahan Alur News ini, podcastnya ini bisa eksis dan memberikan penerangan kepada masyarakat. Ya, sehingga masyarakat yang tidak tahu, ya mengetahui segala hal yang terjadi. Ya, karena kita tahu bahwa dinamika masyarakat ini berkembang terus. Selalu saja ada permasalahan-permasalahan yang harus diketahui masyarakat. Ya mungkin dengan adanya Alur News ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu. Dan jangan lupa subscribe. Siap. Kepada Alur News. Siap. Pokoknya terima kasih banyak Pak Sarip. Semoga di lain waktu kita ketemu lagi di tempat ini. Ya terima kasih dukungannya selalu. Pokoknya kami nggak ada kata lain. Sukses terus lah. Hormat pokoknya. Terima kasih Mas Santo, sukses. Ya Pak, makasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.